Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pendengar penonton setia podcast SMK Negeri 1 Babat Supat, khususnya podcast harian SMK Negeri 1 Babat Supat. Nah, hari ini studio podcast SMK Negeri 1 Babat Supat mengundang atau kedatangan tamu yang sangat ciamik, sangat unik dan sangat cantik ya. Khususnya beliau merupakan Sri Kandi yang ada di SMK Negeri 1 Babat Supat, dan beliau adalah Sri Kandi yang mempunyai prestasi-prestasi yang sangat memukau di SMK Negeri 1 Babat Supat. Bisa dibilang mereka berdua ini mungkin bagian dari beberapa orang, bahkan tim ya mungkin, yang mempunyai prestasi tinggi di SMK Negeri 1 Babat Supat. Nah, lebih menariknya, biar kita berbicara langsung ke orangnya yang sangat cantik ini. Mungkin nggak perlu saya sebutin namanya ya. Kepada beliau berdua orang ini, silahkan memperkenalkan namanya. Hai, nama saya Rawaina, saya dari kelas 11 PPT dan saya menjabat jadi Ketua Umum di organisasi Palang Merah Remaja Indonesia. Dan sebelah saya ada teman saya yang mendampingi, yaitu Hai, nama saya Rizky, saya dari kelas 11 PPT dan saya sebagai anggota. Ini kan tadi si Rizky ini grogi melihat saya ya. Ada dua kemungkinan grogi melihat saya. Yang pertama, terpukau melihat saya karena jenggot panjang, atau grogi melihat saya yang aneh ya. Maaf ya Kak, sebenarnya memang bahasa saya ini bahasa aneh ya. Karena mungkin ya memang orang aneh. Oke, baik, untuk pendengar setia, kembali ke topik. Kak Aina sama Kak Rizky ini merupakan siswi pertanian ya. Bener Kak ya, pertanian. Nah, dia adalah anggota Palang Merah Remaja. Mungkin Kak boleh dijelaskan tentang Palang Merah Remaja itu Kak? Secara singkat dan secara panjang boleh. Ya, ini monggo silahkan. Jadi PMR di SMK ini ada banyak sekali sebenarnya materi-materi yang dapat kita pelajari. Tetapi kita mengambil bukan inti sih, tapi lebih ke materi penting atau materi inti, yaitu ada tandu dan pertolongan pertama atau biasa disebut dengan PP. Nah, di PP ini kita tuh biasanya mengasih pertolongan pertama kepada korban yang membutuhkan atau lebih awal jika mereka terdapat sakit, atau contoh misalnya upacara kan. Nah, upacara ini kan biasanya ada petugas tuh di belakang barisan upacara. Nah, mereka ini kan selalu bertugas, anggota PMR ini. Nah, jika salah satu mereka ada yang pingsan, anggota PMR nih yang mengajak salah satu temannya untuk mengecek keadaan. Nah, berarti di belakang barisan upacara itu ada anak-anak PMR yang siap sedia ketika terjadi ada peserta upacara pingsan kan? Benar. Jadi sudah ada. Oh, berarti itu menurut saya bagus, program yang bagus, program yang sangat-sangat perlu dipertahankan menurut saya pribadi. Karena ya tidak semua orang bahkan siap sedia jadi petugas di belakangnya para petugas. Nah, sedangkan PMR ini saya baru tahu, maksudnya baru tahu ketika di sini. Mungkin PMR ini mungkin yang saya tahu dulu adalah PMI. Nah, ternyata di PMI itu ada jenjangnya, ada PMR, ada KSR kayaknya. Iya, ada. Kalau di remaja PMR. Nah, PMR kita nih sudah berapa kali Kak bergantian? Maksudnya berapa kali kita berganti kepemimpinan mengenai PMR? Nah, itu maksudnya dalam setahun itu, atau 2 tahun atau 5 tahun sekali pergantian ketuanya? Itu setahun sekali Kak. Karena kita memiliki angkatan pertama, kedua, dan seterusnya. Dan sekarang PMR di sekolah ini udah angkatan ke-8. Angkatan ke-8. Iya. Wah, berarti kalau per tahun udah 8 tahun. Benar sekali. Berarti udah tua. Udah tua. Usia anak saya pun belum nyampe. Nah, sudah ada satu Kak Tain. Ada Kak Rizky nih. Kayak yang cantik, malu-malu
diam-diam dengan senyum yang penuh misterius. Kak, siapa tadi namanya? Kak Rizky. Kak Rizky. Nah, Kak Rizky ini dari tadi senyum-senyum. Nah, senyumnya itu menandakan apa, Kak? Boleh ceritakan? Aduh. Gak apa-apa, bebas. Mulai bingung ya. Kan Kak Rizky ini malu-malu kucing ya. Kata orang itu udah malu tapi kucing. Ya, kucing itu artinya malu meow meow makan. Enggak kayak gitu ya. Untuk Kak Aina sama Kak Rizky, ada beberapa yang menjadi pertanyaan saya yang menjadi polemik dalam pemikiran-pemikiran saya. Yang harus menjadi kecamuk pemikiran saya. Kadang siswa ini adalah generasi yang akan menjadi estafet memimpinnya sebuah instansi. Baik instansi yang levelnya dari kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Nah, PMR itu kan ada jenjangnya nih tadi kan, ada jenjang dari PMR sama KSR. Nah, itu di kader khusus untuk jadi arah kemana maksudnya? Kemana kayak gini? Ke arah anak-anak sainistik, anak-anak paham enggak? Anak-anak yang hanya tiap hari berpikirnya tentang kimia, matematika, atau anak yang di kader menjadi orang yang peduli dengan lingkungan dan kehidupan dan kesehatan. Di dalam PMR tadi. Iya tentang PMR. Ya, anak-anak tuh dibuat untuk jadi peduli sesama manusia. Nah, harus saling istilahnya tuh mengasihi lah gitu kan. Oke Kak. Ketika memang dididik seperti itu, berarti itu sebuah organisasi dan pendidikan yang sangat diperlukan di negeri, bahkan di dunia. Kita mengetahui bahwasanya sekarang ini terjadinya konflik-konflik di negeri, konflik-konflik di luar negeri, itu menyangkut tentang kesehatan. Terjadinya perang, terjadinya ini, ya kita pasti butuh PMR, PMI, Palang Merah ya. Palang Merah Indonesia. Mereka ya menyangkut nyawa. Nah, ketika itu terlalu lebar, menurut saya obrolan saya terlalu lebar karena menyangkut tentang negara, tentang dunia. Nah, sekarang nih Kak, selama Kakak sekolah di SMK Negeri 1 Babat Supat, menjadi masalah dan kendala Kakak nggak ketika masuk organisasi dan belajar di kelas? Kalau dibilang terkendala tuh enggak Kak, selagi kita bisa atur waktu itu enggak masalah dalam belajar. Karena kan kita juga ada latihan juga setiap hari Jumat habis pulang sekolah. Jadi itu enggak ganggu waktu belajar sama sekali. Itu berarti memang ditempatkan pada tempat yang sangat tepat. Iya. Tepat. Untuk yang ini sekali gitu. Bukan saya lagi sih Kak. Bakalan pertanyaan-pertanyaan banyak. Karena di podcast kami ini adalah podcast kebebasan. Kebebasan berekspresi seorang pemuda atau siswa yang ada di SMK Negeri 1 Babat Supat. Dan SMK, maaf, untuk sekolah-sekolah lain yang mau datang ke sini, sangat kami harapkan ya, bisa bercerita, bertukar pendapat dengan anak-anak SMK Negeri 1 Babat Supat. Nah ini Kak ya, untuk Kak Aini atau anak Aini, karena anak saya sebagai guru mungkin ya, atau adik, karena menganggap sebagai adik, ada pertanyaan yang menjadi geli bagi saya. Saya perhatikan nih Kak ya, dengan sekolahnya ini banyak, ini kejadian beberapa orang yang saya sudah ajak podcast, orang itu lebih nyaman belajar dengan guru eskul daripada dengan guru kelasnya. Itu kenapa Kak? Mungkin pribadi masing-masing kan itu, kembali ke pribadi masing-masing. Mungkin mereka nyaman sama pembina saat di eskul, tapi ada juga yang saat di kelas. Tergantung sih mereka ikut
ikut organisasi atau tidaknya. Tapi menurut saya pribadi Iya. lebih ke pembina sih. Nah, itu menjadi sebuah rahasia umum, bukan rahasia umum lagi, tapi sudah rahasia yang nggak jadi rahasia lagi sekarang. Itu kenyataan yang terjadi nih. Ya, sangat terjadi. Ketika saya bukan hanya di sekolah SMK Negeri 1 Babat Supat, dan ketika di sekolah-sekolah lain, itu menjadi sebuah label. Label artinya gini, ketika kamu anak PMR, oh ini anak PMR nih. Nah ini anak OSIS, oh ini anak OSIS nih. Nah ini anak apa tuh anak paskib nih. Ini anak pramuka. Jadi ada label untuk setiap anak punya labelnya masing-masing. Iya. Orang-orang tertentu. Baik, untuk para pendengar dan penonton setiap podcast SMK Negeri 1 Babat Supat, jangan pernah bosan like, subscribe and share. Subscribe SMK Negeri 1 Babat Supat, karena SMK Negeri 1 Babat Supat ini telah banyak menciptakan generasi-generasi unggul yang juara, generasi-generasi yang juara di jenjangnya. Semoga ke depan SMK Negeri 1 Babat Supat ini menjadi pencetak generasi pemikir, bukan penduplikat. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.